Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan dan teman-teman APNU 1 yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tugas 2 dan latihan soal mengenai konsep diri dalam kepemimpinan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Dwi Juliana, selanjutnya Eri Aprilia, dan yang terakhir ada Farrer Arnold. Materi yang pertama mengenai perilaku sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan yang pertama yaitu integritas. Perilaku yang sesuai seperti Jose Mujica sebagai Presiden Uruguay terkenal dengan integritasnya. Beliau menolak untuk tinggal di kediaman resmi dan memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri. Perilaku yang tidak sesuai seperti Jacob Zuma sebagai mantan Presiden Afrika Selatan terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Prinsip yang kedua yaitu empati. Contoh yang sesuai saat terjadinya gempa bumi di Sichuan, Tiongkok pada tahun 2008, PM Wen Jiabao menunjukkan empati dengan mengunjungi para korban dan menjanjikan perbaikan bagi kondisi mereka. Perilaku yang tidak sesuai, seorang pejabat tinggi di Korea Selatan, Choi Sol-sil, terlibat dalam skandal politik yang melibatkan pengaruh pedagang kekuasaan dan mengakibatkan adanya ketidakpuasan publik. Prinsip yang ketiga, yaitu keterbukaan dan komunikasi efektif. Perilaku yang sesuai seperti seorang kanselir Jerman, Angela Merkel, selalu memberikan pidato dan konferensi pers yang jelas, terbuka, dan informatif. Perilaku yang tidak sesuai seperti mantan Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, cenderung melakukan komunikasi yang tertutup dan kurangnya transparansi dalam pemerintahannya. Prinsip yang selanjutnya yaitu kepemimpinan berbasis nilai. Perilaku yang sesuai, seperti Barack Obama saat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dianggap sebagai pemimpin yang berorientasi pada nilai dalam kebijakan dan tindakannya. Nilai-nilai yang diterapkan diantaranya keadilan, persamaan, dan kebebasan. Perilaku yang tidak sesuai seperti Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia banyak dikritik akibat tindakan otoriter dan pelanggaran HAM. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Prinsip yang terakhir yaitu kepemimpinan kolaboratif. Perilaku yang sesuai seperti seorang kanselir Jerman, Angela Merkel, dikenal sebagai pemimpin kolaboratifnya, ditunjukkan dengan bentuk kerjasama antar partai-partai politik untuk mencapai kesepakatan dan mengatasi tantangan politik. Sedangkan perilaku yang tidak sesuainya seperti mantan Presiden Libya, Muammar Gaddafi, dikenal karena menerapkan kepemimpinan otoriter dan kurangnya aksi kolaboratif. Selanjutnya, pemimpin yang baik di lingkup organisasi pemerintahan, swasta, dunia usaha, ataupun kemasyarakatan. Sebagai upaya untuk menjadi pemimpin yang baik terlepas dari lingkup organisasi manapun, maka aspek potensi diri penting untuk diperhatikan. Menjadi seorang pemimpin membutuhkan komitmen yang kuat dan selalu belajar dan berkembang dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Dalam organisasi pemerintahan, seorang pemimpin di organisasi pemerintah harus memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam terkait hukum dan kebijakan publik, serta kemampuan komunikasi yang efektif dalam upaya mencapai kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Dalam dunia swasta, seorang pemimpin di sektor swasta harus memiliki keterampilan manajemen yang kuat, serta kemampuan dan ketetapan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua kemampuan tersebut harus membantu proses pengembangan strategis dan melihat peluang pasar. Dalam dunia usaha, seorang pemimpin di lingkup dunia usaha harus memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam menciptakan produk atau layanan serta kemampuan dalam membangun jejaring hubungan yang kuat dengan mitra bisnis untuk memimpin dalam menghadapi segala perubahan pasar. Sedangkan dalam kemasyarakatan, seorang pemimpin di organisasi kemasyarakatan membutuhkan empati serta kepekaan terhadap masalah sosial, serta kemampuan untuk memobilisasi masyarakat dan kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Selanjutnya, identifikasi potensi diri dan rencana tindakan pengembangan potensi diri. Yang pertama, kekuatan, yaitu teliti memanfaatkan potensi kekuatan diri ini sebagai standar kualitas dalam melakukan proses analisis mendalam dalam mengambil suatu keputusan tepat sebagai seorang pemimpin. Mau berkembang, potensi diri yang baik sebagai upaya yang meningkatkan keterampilan dalam proses kepemimpinan. Dapat dikembangkan dengan mengikuti pelatihan atau seminar kepemimpinan dan membaca buku tentang kepemimpinan. Kekuatan yang selanjutnya yaitu humble atau mudah bergaul. Potensi yang harus dikembangkan sebagai bentuk keterbukaan terhadap masukan dan kritik yang diberikan oleh bawahan serta kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Kelemahan seperti emosional, mempelajari teknik manajemen emosi seperti mindfulness dan meditasi, serta berlatih komunikasi yang baik dan asertif. Mudah lupa menggunakan bantuan alat pengingat atau kalender untuk membantu pengaturan tugas dan jadwal, serta dibutuhkan untuk upaya pelatihan dalam meningkatkan fokus. Dan yang terakhir, kurangnya manajemen waktu, mempelajari teknik manajemen waktu, serta membuat jadwal to-do list yang lebih terstruktur. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran mata kuliah kepemimpinan pada program studi administrasi pembangunan negara. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang bersinggungan dengan memimpin tim. Yang kedua membantu membangun landasan teoritis yang kuat. Yang ketiga mengembangkan kemampuan analisis yang baik dan dapat menyelesaikan isu-isu yang kompleks. Yang keempat, memahami peran penting kepemimpinan dalam proses membangun negara. Yang kelima, mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik dengan transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, mempersiapkan mahasiswa guna menjadi agen perubahan untuk masyarakat. Selanjutnya, kompetensi pemimpin melekat pada diri seorang pemimpin. Yang pertama, yang diambil contohnya yaitu Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan. Kompetensi kepemimpinan melekat pada diri Moon Jae-in terutama karena pendekatan demokratisnya dalam memimpin Korea Selatan. Sebagai presiden, Moon Jae-in telah menunjukkan kemampuan untuk membangun hubungan yang inklusif dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinannya yang demokratis juga tercermin dalam upayanya untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih terbuka dan transparan, di mana dialog antara pemerintah dan rakyat ditingkatkan. Tokoh yang kedua yaitu adalah Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Kompetensi kepemimpinan melekat pada diri Mark terutama karena beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kepemimpinannya. Kepemimpinan visioner Mark tercermin dalam komitmennya terhadap integritas dan transparansi, terutama dalam menghadapi tantangan dan kritik dalam platformnya. Dengan kombinasi visi yang kuat, kemampuan untuk mengelola perubahan, dan komitmen terhadap integritas, kompetensi kepemimpinan yang melekat pada diri Mark telah memainkan peran penting dalam kesuksesan dan pertumbuhan Facebook sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Baik, selanjutnya persamaan dan perbedaan definisi, konsep, dan teori kepemimpinan. Definisi kepemimpinan yaitu dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan tindakan tertentu, baik dalam lingkungan organisasi, politik, ataupun sosial. Konsep kepemimpinan yaitu melibatkan pemahaman tentang sifat-sifat, karakteristik, dan perilaku yang membedakan seseorang dari orang lain. Ini juga mencakup pemahaman tentang pengaruh, motivasi, visi, dan kemampuan untuk mengarahkan orang lain. Sedangkan teori kepemimpinan yaitu terdapat berbagai teori kepemimpinan yang telah dikemukakan oleh para ahli, seperti teori kepemimpinan transaksional, transformasional, situasional, dan lain-lain. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami berbagai aspek dan dimensi kepemimpinan. Perbedaannya berbeda tergantung pada perspektif, pendekatan, dan konteks yang digunakan. Misalnya, definisi kepemimpinan dalam konteks bisnis mungkin berbeda dengan definisi kepemimpinan dalam konteks politik atau sosial. Begitu juga dengan teori kepemimpinan yang memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk persamaannya, yaitu salah satu persamaan yang umum adalah fokus pada pengaruh, tujuan bersama, dan kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu.
Selain itu, pentingnya konteks, situasi, dan keterampilan kepemimpinan yang efektif juga merupakan persamaan yang umum di antara berbagai definisi, konsep, dan teori kepemimpinan. Di sini kami memiliki definisi kepemimpinan menurut kelompok kami, yaitu menurut kelompok kami, kepemimpinan merupakan kemampuan seorang dalam menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain atau kelompoknya untuk menuju pencapaian tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki otoritas formal, tetapi lebih tentang memimpin dengan contoh dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Seorang pemimpin juga harus mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan integritas dalam tindakan dan keputusan yang mereka buat. Selanjutnya mengenai pentingnya peran kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Seorang pemimpin harus memiliki kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan untuk mengatur orang lain dan patuh padanya. Kepemimpinan juga mempunyai karakteristik utama seperti pertukaran antara produktivitas dengan imbalan atau hukuman, kepemimpinan karismatik, dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu teori dan manfaat mindfulness. Mindfulness adalah jenis meditasi yang melatih individu untuk fokus pada lingkungan dan meresapi emosi yang ada, sehingga dapat menerima mereka dengan sikap terbuka. Pada dasarnya, mindfulness menggambarkan keadaan pikiran yang sepenuhnya terfokus pada pengalaman saat ini, bebas dari jebakan distraksi eksternal ataupun pikiran yang berkelana. Manfaat yang pertama yaitu membantu mengatur fokus pada pengalaman saat ini, selanjutnya mengurangi stres dan gangguan kecemasan, mengelola emosi baik secara internal maupun eksternal, membangun kesejahteraan pribadi, membangun hubungan yang lebih baik, membantu pemimpin lebih kesadaran diri, membangun empati yang kuat, dan membantu pemimpin tetap terhubung dengan nilai-nilai dan tujuan yang mendasari organisasi. Apakah diri itu? Kepemimpinan diri atau self-leadership adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri dengan cara mengembangkan visi, tujuan, dan strategi untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Kepemimpinan diri merupakan dasar untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi tidak semua orang memilikinya. Adapun konsep diri yang pertama self-awareness atau kemampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri. Yang kedua, self-management adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri. Yang ketiga, other management adalah kemampuan seseorang untuk mengatur orang lain. Dan yang terakhir, other awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengenali kebutuhan dan emosi orang lain. Selanjutnya, apakah potensi itu? Potensi itu adalah kepemimpinan merupakan kemampuan yang dapat digunakan oleh individu untuk mengembangkan diri sebagai pemimpin efektif. Klasifikasi potensi, yang pertama keterampilan komunikasi, yang kedua keterampilan empati, yang ketiga keterampilan toleransi, yang keempat keterampilan humanisasi, yang kelima keterampilan respon, dan yang terakhir adalah keterampilan integritas. Jenis-jenis potensi yang pertama, potensi mengarahkan, potensi mengukur, potensi mengubah, potensi kemampuan interpersonal, potensi bertindak sebagai problem solver atau pengambil keputusan, potensi manajemen, potensi berkomunikasi dengan baik, potensi mengendalikan diri, potensi karisma, potensi berwawasan luas, potensi integritas, potensi delegasi, potensi empati, potensi keberanian, potensi menghormati orang lain, potensi introspeksi diri, potensi mahir berkomunikasi secara efektif, potensi keterampilan membangun dan menjaga hubungan positif, dan yang terakhir yaitu potensi berinisiatif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, contoh potensi diri seperti sikap empati, bertanggung jawab, komunikasi yang efektif, keberanian, menghargai orang lain, integritas, berwawasan luas, berkarisma, dan lain-lain. Sedangkan gambaran diri yaitu pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut. Definisi gambar diri atau citra diri adalah penilaian atau gambaran tentang diri kita atau apa yang kita percaya tentang diri kita.
Selanjutnya, komponen konsep diri yang pertama self-awareness, yang kedua self-management, self-development, self-sufficiency, self-assessment, self-compassion, dan self-care. Mengubah atau meningkatkan konsep diri. Kisah sukses dapat memperkuat konsep diri dan memperkaya kepercayaan diri. Kisah sukses ini dapat berupa kejadian, peristiwa, pengalaman, atau apa saja yang pernah kita alami dalam hidup yang dirasa istimewa. Simbol kesuksesan seperti trofi, sertifikat ijazah, surat penghargaan, bencana, foto dan tanda tangan yang orang yang kita kagumi. Rekaman video, kaset, dan lain-lain dapat menjadi pengingat keberhasilan yang pernah kita raih. Simbol sukses ini dapat memperkuat kaki meja konsep diri kita. Afirmasi positif dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Afirmasi positif harus positif, menggunakan kalimat waktu sekarang bersifat pribadi, persisten, dan dilakukan secara terus-menerus. Dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memiliki visi dalam hidup adalah proses membentuk gambaran masa depan ideal, yang menarik dan kredibel, yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Yang kedua, melihat lingkungan sekeliling adalah proses memahami dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada kepemimpinan. Yang ketiga, mencari rekan sejati adalah proses menemukan individu yang lebih sifat-sifat yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang keempat, menemukan talenta adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengatur individu yang memiliki potensi menjadi pemimpin efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu menabur kebaikan adalah proses menyediakan dan mengembangkan lingkungan yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan individu dan grup. Selanjutnya, dinamika permasalahan globalisasi. Yang pertama, globalisasi akan terus membangun dan mengembangkan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan perilaku bersama antara negara-negara dan organisasi. Yang ketiga, pemimpin harus mampu mengembangkan karakter dan nilai yang membangun masyarakat. Yang keempat, pemimpin yang demokratis. Yang kelima, pemimpin laissez-faire. Yang keenam, pembangunan sumber daya manusia sebagai aset perusahaan yang paling berharga, unik, paling murni, dan sulit diperkirakan. Yang ketujuh, sikap kepemimpinan dengan keterampilan pemikiran yang metodis. Yang kedelapan, pemimpin muda harus mampu menguasai berbagai kemampuan yang bermanfaat untuk masa depan. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan secara global yang akan membangun hubungan kerjasama antar negara-negara dan organisasi. Selanjutnya, kendala permasalahan globalisasi. Yang pertama, seluruh anggota tim harus memiliki kesamaan cara pandang dan kesetaraan antara hasil kinerja dan reward. Yang kedua, pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Yang ketiga, pemimpin harus menghadapi anggota yang sulit diatur. Yang keempat, pemimpin harus menghadapi segala tekanan yang ada. Yang kelima, penggunaan saluran komunikasi yang efektif. Yang keenam, pemimpin harus mampu mempercepat penyesuaian. Yang ketujuh, pemimpin harus mampu membangun hubungan baik. Yang kedelapan, pemimpin harus mengembangkan masyarakat yang lebih berpikir. Yang kesembilan yaitu pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir, pemimpin harus mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Selanjutnya, mengenai tantangan permasalahan globalisasi. Yang pertama, membangun kepemimpinan pemuda yang kuat dan berpengalaman. Yang kedua, memiliki kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, memiliki konsep dan strategi yang cocok dengan karakteristik organisasi masa depan. Yang keempat, memiliki karakter yang sesuai dengan masa depan. Yang kelima, memiliki sumber kekuasaan yang utama. Yang keenam, memiliki teori praktik dan kemampuan kepemimpinan yang efektif. Yang ketujuh, membentuk skill kepemimpinan. Yang kedelapan, menguasai skill komunikasi yang baik. Yang kesembilan, berpikir kritis agar bisa berpikir secara logis dan mendalam sebelum memberi keputusan. Yang terakhir, menyiapkan seorang pemimpin masa depan yang ideal.
Dan terakhir yaitu solusi permasalahan globalisasi. Yang pertama dapat dilakukan dengan pemimpin harus beradaptasi. Yang kedua membangun komitmen tim yang memahami kebutuhan mereka. Yang ketiga mengembangkan kepemimpinan pemuda yang kuat. Yang keempat membantu mengembangkan keterampilan penduduk desa. Yang kelima memastikan komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan. Yang keenam menggunakan media sosial dan teknologi. Yang ketujuh memahami peranan kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Yang kedelapan membangun karakter yang sesuai dengan masa depan. Yang kesembilan memahami peranan pemimpin yang menciptakan masyarakat yang kuat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir memiliki teori, praktik, dan kemampuan kepemimpinan yang efektif. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.